Selamat datang kembali di channel Haryani. Untuk video kali ini kita akan mencoba mengenal sistem pendidikan di Indonesia dan juga perkembangannya. Sebelum itu, kita harus tahu definisi pendidikan di Indonesia apa sih? Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan di Indonesia didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Dan untuk pembahasan video di sini ada 3 poin ya. Yang pertama itu mengenal pendidikan di Indonesia. Yang kedua, sistem dan jenjang pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, perkembangan pendidikan di Indonesia. Mengenal pendidikan di Indonesia. Dalam proses menjalankan pendidikan di Indonesia, Pancasila merupakan landasan ideologi dasarnya. Landasan ini bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya pendidikan bagi mutu dan kualitas sebuah bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau biasa kita kenal dengan Kemendikbud merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pendidikan di Indonesia dan juga memiliki beberapa program prioritas pemerintah. Yang pertama, peningkatan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, digitalisasi sekolah untuk pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, peningkatan mutu tenaga pengajar. Yang keempat, peningkatan kualitas mutu kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang keenam, revitalisasi pendidikan tingkat vokasi. Yang keenam, program pendidikan tinggi atau kampus merdeka. Dan yang ketujuh, peningkatan bahasa dan budaya. Sistem dan jenjang pendidikan di Indonesia. Saat ini sistem pendidikan di Indonesia yang dijalankan adalah sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi. Jika sebelumnya wajib belajar bagi masyarakat Indonesia ditetapkan selama 9 tahun, namun kini telah ditingkatkan menjadi 12 tahun yang meliputi 6 tahun untuk pendidikan dasar, 3 tahun untuk pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun untuk pendidikan menengah atas. Sistem pendidikan nasional bertujuan untuk mendidik dan memberikan pengetahuan secara akademis, keterampilan, hingga perilaku. Terdapat beberapa sistem pendidikan di Indonesia yang telah diberlakukan, yang mana telah memberikan dampak bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Sistem pendidikan tersebut meliputi sistem pendidikan di Indonesia dengan orientasi nilai. Sistem ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi tanggung jawab, tenggang rasa, kejujuran, dan kedisiplinan. Sistem ini diterapkan pada jenjang pendidikan dasar. Pengaplikasian sistem pendidikan di Indonesia dengan orientasi nilai dapat dilihat dari pemberian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang lebih kita kenal dengan PKN. Sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem terbuka. Melalui sistem ini diharapkan peserta didik dapat bekerjasama dengan teman sekelas dengan mendemonstrasikan nilai inovasi dan juga kreativitas. Melalui sistem terbuka, peserta didik menjadi fokus utama. Peserta didik diberikan kebebasan untuk mengumumkan pendapat, inisiatif, dan tanggung jawab dalam mengatur proses belajar mengajarnya sendiri. Sistem pendidikan di Indonesia secara beragam. Sistem ini dibentuk untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia terdiri dari suku, bahasa, budaya yang berbeda-beda. Dengan landasan tersebut, sistem pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pada suatu komunitas. Melalui sistem ini pula, terdapat jenis instansi pendidikan yang juga beragam, mulai dari pendidikan formal, informal, dan juga non-formal. Yaitu perkembangan pendidikan di Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari pergantian kurikulum belajar yang berlaku. Hingga saat ini, setidaknya sistem pendidikan di Indonesia telah berganti kurikulum sebanyak kurang lebih 11 kali sejak dimulainya dari tahun 1947. Dan nama kurikulum yang telah diterapkan dari sejak tahun 1947 yaitu yang pertama kurikulum rencana pelajaran tahun 1947, kemudian kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952, kemudian kurikulum rencana pendidikan tahun 1964, kemudian kurikulum tahun 1968, kemudian kurikulum pendidikan tahun 1975, kemudian kurikulum pendidikan tahun 1984, kemudian kurikulum 1994 dengan suplemen kurikulum 1999. Dan kemudian kurikulum berbasis kompetensi atau yang kita kenal KBK tahun 2004. Kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Kemudian kurikulum 2013 dan yang terbaru sampai video ini dibuat yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Rencana Pelajaran tahun 1947 merupakan kurikulum pertama pendidikan di Indonesia yang diberlakukan sejak kemerdekaan. Kurikulum ini berorientasi politik dengan mengganti sistem pendidikan Belanda menjadi pendidikan asli buatan Indonesia. Melalui kurikulum inilah pertama kali Pancasila menjadi landasan dasar pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini dirancang pada tahun 1947 dan diaplikasikan pada tahun 1950. Karakteristik yang terlihat jelas pada kurikulum pendidikan Indonesia saat ini adalah pembentukan karakteristik bangsa. Karakteristik tersebut seperti menguatkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang merdeka dan juga berdaulat. Nilai-nilai yang diterapkan melalui kurikulum ini adalah kesadaran berwarga negara, bermasyarakat, dan pembentukan watak sejalan dengan ideologi bangsa. Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Mengingat kurikulum pada periode sebelumnya belum terfokus terhadap mata pelajaran lain selain pembentukan watak, di periode ini beberapa aspek disempurnakan. Pada periode ini dibentuk silabus atau rencana pembelajaran dengan tenaga pendidik mengajarkan spesifik mata pelajaran kepada peserta didik. Kurikulum Rencana Pendidikan tahun 1964. Menyempurnakan pada kurikulum sebelumnya, kurikulum pendidikan di Indonesia pada tahun ini, pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan pembekalan akademik dan juga non-akademik pada jenjang sekolah dasar. Dengan tujuan tersebut, lahirlah program Pancawardhana, yaitu kelompok 5 bidang studi yang meliputi pengembangan moral, keprigelan atau keterampilan, jasmani, dan emosional. Kurikulum tahun 1968. Kurikulum pada tahun ini difokuskan pada pembentukan bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila sejati, yang mana jiwa Pancasila yang dimaksud ada masyarakat yang sehat, kuat, cerdas, bermoral, dan keyakinan akan beragama yang dianut. Selain menjalankan sistem pendidikan berjiwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar lain yang digunakan untuk kurikulum ini. Beberapa karakteristiknya meliputi arah kegiatan yang meningkatkan kecerdasan dan keterampilan dan pengembangan jasmani yang kuat dan sehat. Kurikulum Pendidikan 1975. Efektivitas dan efisiensi merupakan ciri dari kurikulum pendidikan yang diterapkan pada tahun ini. Kurikulum ini dipengaruhi oleh manajemen objektivitas yang mana muncul prosedur pengembangan sistem instruksional atau yang bisa disingkat PSSI atau Pendidikan Satuan Pelajaran. Kurikulum Pendidikan 1984. Ciri dari kurikulum pada masa ini adalah fokus utama dititik beratkan kepada keahlian,
Di periode ini, peserta didik merupakan subjek pembelajaran. Beberapa hal yang dilakukan adalah dengan mengaplikasikan metode pembelajaran dengan pengamatan, pengelompokan, diskusi, hingga pelaporan. Metode ini biasanya disebut sebagai cara belajar siswa aktif atau bisa disingkat CBSA. Kurikulum 1994 dengan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum pada tahun ini merupakan pembaruan dari kurikulum sebelum-sebelumnya, khususnya pada kurikulum tahun 1975 dan 1984. Pada periode ini, kurikulum pendidikan di Indonesia mendapatkan kritik karena dianggap beban pelajaran peserta didik yang terlampau berat. Pada periode kurikulum ini, munculnya mata pelajaran baru seperti muatan nasional dan muatan lokal yang meliputi bahasa daerah, keterampilan, dan kesenian. Kurikulum berbasis kompetensi atau bisa disingkat KBK pada tahun 2004. Pembaharuan kurikulum berikutnya terjadi pada tahun 2024. Kurikulum ini berciri pencapaian kompetensi bagi peserta didik sebagai individu maupun kelompok dan berorientasi pada hasil pembelajaran. 3 unsur-unsur yang membedakan sistem pendidikan ini dengan sebelumnya adalah pemilihan kompetensi yang sesuai minat peserta didik, pengembangan pembelajaran, dan proses evaluasi dalam penentuan keberhasilan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau bisa disingkat KTSP tahun 2006. Diluncurkan pada tahun 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan pembaharuan dari kurikulum sebelumnya. Perbedaan yang terlihat adalah adanya standar kompetensi dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pada kurikulum ini tenaga pendidik dituntut dapat mengembangkan rencana pembelajaran secara mandiri dengan penyesuaian pada kondisi daerah sekolah berada. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki aspek-aspek yang menjadi pokok penilaian meliputi aspek sikap dan perilaku, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Di periode kurikulum ini terdapat beberapa mata pelajaran yang dirampingkan dan dikembangkan. Materi pembelajaran tersebut meliputi ilmu pendidikan sosial atau IPS, bahasa Indonesia, dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan mata pelajaran yang mendapat pengembangan adalah matematika. Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar saat ini sedang dilaksanakan ya, hampir semua sekolah yang ada di Indonesia. Kurikulum Merdeka Belajar dikembangkan dengan lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Jadi itulah beberapa perkembangan dan sistem pendidikan yang telah diaplikasikan pada pendidikan di Indonesia. Nah, bagi teman-teman nih pernah mengalami di kurikulum yang mana dan juga beri kesan apa yang teman-teman rasakan dari kurikulum yang pernah dijalani. Silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan juga terima kasih sudah menyimak video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya dan juga bye-bye.